Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yaitu terkait soal-soal latihan tes P3K untuk guru agama Islam tahun 2023, yang mana di sini kita akan membahas latihan soal-soal tes situasi kerja sederhana untuk P3K guru agama Islam. Yang mana di sini sudah pada part 14, yang mana untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini bisa dilihat ya teman-teman di beranda YouTube saya. Di sana sudah lengkap dari part 1 sampai 13. Silakan dicek di sana. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, kita mulai pada pembahasan soalnya. Nah, seorang guru agama Islam ingin mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswanya. Salah satu langkah yang dapat dia lakukan adalah yang A, memberikan tugas yang sulit agar siswa dapat bersaing satu sama lain. Kemudian yang B, memaksa siswa untuk mengikuti aturan ketat tanpa pengecualian. Kemudian yang C, membentuk kelompok diskusi yang homogen berdasarkan minat siswa. Kemudian yang D, menggunakan cerita dan kasus nyata untuk membangun empati siswa. Kemudian yang E, menghukum siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah. Kita lihat di sini jawabannya adalah yang D, yaitu menggunakan cerita dan kasus nyata untuk membangun empati siswa. Nah, yang mana salah satu langkah yang efektif dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti adalah dengan menggunakan cerita dan kasus nyata untuk membangun empati siswa terhadap orang lain dan situasi tertentu. Jadi jawabannya adalah yang D. Jika ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan. Nah, seorang guru agama Islam P3K ingin melatih siswanya untuk mengembangkan sifat rendah hati. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah yang A, mengadakan kompetisi di kelas untuk menentukan siswa terbaik. Kemudian yang B, memberikan pujian berlebihan kepada siswa yang berprestasi. Kemudian yang C, membahas kisah-kisah tentang tokoh-tokoh rendah hati dalam sejarah Islam. Kemudian yang D, memisahkan siswa berdasarkan tingkat kecerdasan mereka. Kemudian yang E, menghukum siswa yang tidak menunjukkan sifat rendah hati. Kita lihat di sini jawabannya adalah yang C, yaitu membahas kisah-kisah tentang tokoh-tokoh rendah hati dalam sejarah Islam. Yang mana untuk salah satu cara untuk melatih siswa dalam mengembangkan sikap rendah hati adalah dengan membahas kisah-kisah tentang tokoh-tokoh rendah hati dalam sejarah. Nah, ini dapat memberikan contoh dan inspirasi kepada siswa. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik teman-teman, sekedar info saja. Ini merupakan soal-soal latihan ya teman-teman. Soal-soal latihan yang saya siapkan untuk teman-teman bisa pelajari, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam menghadapi tes di tahun ini. Kita lanjutkan. Nah, seorang guru agama Islam ingin mendidik siswanya untuk menghargai keragaman budaya. Nah, langkah yang paling tepat adalah yang A, mengabaikan budaya-budaya lain dan fokus pada budaya lokal. Kemudian yang B, menyarankan siswa untuk menghindari interaksi dengan budaya yang berbeda. Yang C, memisahkan siswa berdasarkan latar belakang budaya mereka. Kemudian yang D, mengintegrasikan materi dan aktivitas yang menghargai berbagai budaya dalam pembelajaran. Kemudian yang E, mengkategorikan siswa berdasarkan agama mereka. Dan jawabannya di sini adalah yang D, yaitu mengintegrasikan materi dan aktivitas yang menghargai berbagai budaya dalam pembelajaran.
Yang mana langkah yang paling tepat dalam mendidik siswa untuk menghargai keragaman budaya adalah dengan mengintegrasikan materi dan aktivitas yang menghargai berbagai budaya dalam pembelajaran. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan dari teman-teman, boleh silakan dicantumkan di kolom komentar ya. Nah, seorang guru agama Islam P3K ingin melatih siswanya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, kegiatan yang dapat mendukung tujuan ini adalah yang A. Membuang sampah sembarangan, kemudian yang B. Membiarkan siswa menggunakan plastik sekali pakai, kemudian yang C. Mengadakan proyek kebersihan sekolah, kemudian yang D. Mengabaikan masalah lingkungan, yang E. Menyuruh siswa mengkonsumsi barang-barang beracun. Kita lihat di sini jawabannya adalah yang C, yaitu mengadakan proyek kebersihan sekolah. Yang mana untuk mengadakan proyek kebersihan sekolah adalah kegiatan yang dapat mendukung siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, seorang guru agama Islam ingin mengajarkan siswanya untuk menjadi pemimpin yang baik dan adil. Nah, salah satu prinsip yang dapat diajarkan adalah yang A. Memihak hanya kepada teman-teman dekat, kemudian yang B. Menyamaratakan perlakuan terhadap semua siswa tanpa mempertimbangkan kebutuhan mereka, kemudian yang C. Memberikan keistimewaan kepada siswa yang selalu berprestasi, yang D. Menghukum siswa yang berpendapat berbeda dengan guru, kemudian yang E. Memperlakukan semua siswa dengan adil dan menghargai pandangan mereka. Kita lihat di sini jawabannya adalah yang E, yaitu memperlakukan semua siswa dengan adil dan menghargai pandangan mereka. Nah, salah satu prinsip penting dalam mengajarkan siswa menjadi pemimpin yang baik dan adil adalah dengan memperlakukan semua siswa dengan adil dan menghargai pandangan mereka tanpa memihak atau diskriminatif. Jadi jawabannya adalah yang E. Jika ada tambahan boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Selanjutnya, seorang guru agama Islam P3K hendak mempersiapkan pembelajaran terdiferensiasi. Langkah awal yang paling penting adalah yang A. Menyiapkan tugas yang sama untuk semua siswa, kemudian yang B. Merancang rencana pelajaran yang sama untuk semua siswa, kemudian yang C. Menilai kemampuan siswa secara keseluruhan, kemudian yang D. Mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, kemudian yang E. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua siswa. Kita lihat di sini jawabannya adalah yang D, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang mana untuk langkah awal yang paling penting dalam persiapan pembelajaran terdiferensiasi adalah mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, ini akan membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan perbedaan mereka. Kita lanjutkan. Nah, seorang guru agama Islam merencanakan pembelajaran terdiferensiasi dalam kelasnya. Salah satu strategi yang efektif adalah yang A. Memberikan tugas yang sama kepada semua siswa, kemudian yang B. Memberikan penghargaan kepada siswa yang selalu mendapatkan nilai tinggi, kemudian yang C. Membuat semua siswa bekerja secara mandiri tanpa bantuan guru, yang D. Menyusun kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan siswa, yang E. Menghindari penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dan jawabannya adalah yang D, yaitu menyusun kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan siswa. Nah, salah satu strategi yang efektif dalam pembelajaran terdiferensiasi adalah dengan menyusun kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan siswa. Nah, ini memungkinkan siswa dengan tingkat pemahaman yang serupa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, jawabannya adalah yang D. Jika ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan ya di kolom komentar.
Selanjutnya, seorang guru agama Islam P3K ingin mempersiapkan pembelajaran terdiferensiasi. Salah satu langkah yang penting adalah yang A, memberikan tugas yang lebih mudah kepada siswa yang sudah mahir dalam materi. Kemudian yang B, menyediakan satu jenis bahan bacaan untuk semua siswa. Kemudian C, mengabaikan perbedaan gaya belajar siswa. Kemudian yang D, menekankan kompetisi antar siswa. Yang E, tidak menggali minat dan bakat siswa. Di sini yang ditanyakan adalah salah satu langkah yang penting. Dan jawabannya adalah yang A, yaitu memberikan tugas yang lebih mudah kepada siswa yang sudah mahir dalam materi. Nah, salah satu langkah yang penting adalah dalam mempersiapkan pembelajaran terdiferensiasi adalah memberikan tugas yang lebih mudah kepada siswa yang sudah mahir dalam materi, sehingga mereka tetap terlibat dan terstimulasi dalam pembelajaran. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut. Nah, seorang guru agama Islam P3K ingin mempersiapkan pembelajaran terdiferensiasi. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk memantau kemajuan siswa adalah yang A, tes tertulis yang sama untuk semua siswa. Kemudian yang B, observasi secara sporadis. Kemudian C, evaluasi berdasarkan perbandingan antar siswa. Kemudian yang D, wawancara individu dengan setiap siswa. Yang E, tidak melakukan pemantauan kemajuan siswa. Kita lihat di sini jawabannya adalah yang D, yaitu wawancara individu dengan setiap siswa. Nah, salah satu alat yang efektif untuk memantau kemajuan siswa dalam pembelajaran terdiferensiasi adalah dengan melakukan wawancara individu dengan setiap siswa. Nah, ini memungkinkan guru untuk memahami kebutuhan dan perkembangan masing-masing siswa. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jika ada tambahan dari teman-teman silakan ditambahkan ya. Kita lanjut. Soal berikutnya. Seorang guru agama Islam P3K ingin mempersiapkan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, salah satu tujuan utama dari pendekatan ini, nah gitu, yang dilihat di sini adalah salah satu tujuan utamanya. Yang A, yaitu meminimalkan peran guru dalam pembelajaran. Kemudian yang B, meningkatkan kompetisi antar siswa. Yang C, menghindari penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang D, memberikan tugas yang sama kepada semua siswa. Yang E, mengakomodasi perbedaan dalam gaya belajar dan kemampuan siswa. Dan jawabannya adalah yang E, yaitu mengakomodasi perbedaan dalam gaya belajar dan kemampuan siswa. Yang mana di sini salah satu tujuan utama dari pembelajaran terdiferensiasi adalah mengakomodasi perbedaan dalam gaya belajar dan kemampuan siswa, sehingga semua siswa dapat mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja di video kali ini. Kita akan sambung kembali di video selanjutnya. Mungkin ada yang teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya soal-soal latihan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung kembali di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. I'm marveling your eyes, swimming in your sky.